Halo, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita akan membongkar sebuah ide yang mungkin sedikit berlawanan dengan intuisi kita. Kita akan menyelami satu bab dari buku Dorie Clark, Stand Out, yang fokus pada cara ngembangin keahlian spesifik atau yang sering kita sebut niche. Selama ini kan nasihat karir yang sering kita dengar itu jadilah generalis, perluas wawasanmu. Tapi sumber yang kita bedah ini justru membalikannya. Gimana kalau kuncinya untuk benar-benar menonjol itu adalah dengan menjadi sangat-sangat spesifik? Sekarang, nasihat karir klasik itu ada benarnya, tapi di bidang yang kompetitif banget, menjadi generalis bisa bikin Anda nggak kelihatan. Sumber ini mengutip seorang pakar teknologi, Robert Scoble, dengan analogi yang kuat banget. Dia bilang, mencoba bersaing dengan raksasa media teknologi kayak TechCrunch, itu ya sia-sia. Anda cuma akan jadi satu suara di antara ribuan. Tapi gimana kalau Anda jadi satu-satunya blog paling terpercaya di dunia yang ngebahas, katakanlah, nanoteknologi dalam industri tekstil? Tiba-tiba, Anda bukan lagi bersaing, Anda jadi tujuan utama. Anda mendominasi kolam kecil Anda sendiri. Oke, mendominasi kolam kecil. Saya suka banget istilah itu. Tapi ini langsung munculin pertanyaan pertama yang paling dasar. Gimana caranya nemuin kolam itu? Gimana cara menemukan keahlian spesifik kita? Sumber ini kan kayaknya ngebagi jadi 3 area gitu ya. Kualifikasi formal, minat pribadi, Dan pengalaman hidup. benar. Dan yang menarik, seringkali kita terlalu terpaku sama yang pertama, gelar, sertifikasi, ijazah. Kita mikir, saya nggak punya gelar di bidang ini, jadi saya bukan ahli. Padahal buku ini berargumen kalau 2 area terakhir, yaitu minat dan terutama pengalaman hidup pribadi, itu adalah tambang emas yang paling kaya. Untuk nemuin keahlian yang otentik dan unik. Saya setuju banget. Gelar bisa ditiru kan? Orang lain bisa ambil kursus yang sama. Tapi pengalaman hidup, apalagi kegagalan, itu 100% milik Anda. Ini ngingetin saya sama kisah Ramit Sethi, pendiri I Will Teach You to Be Rich, yang diceritain di sini. Dia kan bukan akuntan bersertifikat ya? Sama sekali bukan. Keahliannya justru lahir dari sebuah kesalahan besar. Dia cerita kalau dia kehilangan setengah dari uang beasiswa pertamanya karena coba-coba investasi di pasar saham tanpa tahu apa yang dia lakuin. Wah. Bagi sebagian orang, itu mungkin jadi trauma kan? Tapi buat dia, rasa sakit karena kehilangan uang itu jadi pemicu. Dia jadi terobsesi buat belajar mati-matian tentang cara kerja uang yang sebenarnya. Bukan dari teori buku teks, tapi dari perspektif praktis. Jadi keahliannya lahir dari luka. Itu yang bikin dia otentik banget. Jadi, pelajaran pertamanya adalah lihat lagi jejak hidup Anda. Bahkan di momen-momen yang rasanya kayak kegagalan. Mungkin disitulah keahlian unik Anda sembunyi. Tapi ada contoh lain yang bikin saya berhenti sejenak pas bacanya. Kisah Nate Silver. Tunggu dulu, jadi Anda mau bilang dia memulai karirnya dengan menganalisis gurito? Saya harus denger ini. Kok bisa hobi analisis makanan Meksiko ngebawa dia jadi analis politik paling disegani? Iya, Burrito. Ini bukan bercanda, dan ini poin yang penting banget. Sebelum dia terkenal dengan blog politiknya 538, Nate Silver itu seorang penggila statistik, dan dia nerapin keahliannya itu ke hal-hal yang dia sukai. Dia bikin sistem buat nge-ranking burrito di lingkungannya. Dia juga pemain poker yang serius, yang intinya kan permainan probabilitas. Terus, dia nyiptain sistem statistik bisbol yang revolusioner, namanya Pekota. Itu poin yang luar biasa. Jadi keahlian intinya bukan subjeknya. Bukan burrito, bukan poker, bukan bisbol, dan bahkan bukan politik. Tepat. Keahlian intinya adalah prosesnya. Kemampuannya ngambil data yang rumit dan berantakan, terus nerjemahinnya jadi sebuah narasi yang jernih dan bisa dimengerti. Ini ngubah total cara kita mandang keahlian. Anda nggak perlu jadi ahli tentang sesuatu, tapi ahli dalam melakukan sesuatu. Tepat sekali. Dia nerapin satu keterampilan fundamental itu ke berbagai kolam yang beda, di mana pendekatan kuantitatif kayak gitu masih langka dan berharga banget. Di dunia olahraga dan politik, yang waktu itu masih didominasi opini pakar, pendekatannya yang berbasis data itu rasanya kayak kekuatan super. Kisah Nate Silver itu inspiratif banget ya, karena dia nemuin satu keahlian inti dan nerapin itu di mana-mana. Tapi ini juga bisa terasa nakutin. Saya ngebayangin Anda yang dengerin mikir, bagus buat Nate, tapi saya punya 5 atau 6 minat yang beda, dan gak ada satupun yang terasa kayak keahlian inti. Gimana sumber ini ngatasin masalah terlalu banyak minat itu? Ini pertanyaan yang umum banget.
Dan penulis buku ini, Dorie Clark, ngalamin sendiri. Dia itu contoh sempurna dari seorang generalis. Dia pernah jadi konsultan pemasaran, juru bicara kampanye presiden, jurnalis film, bahkan produser film dokumenter. Portofolionya luas banget. Waktu dia mau nulis buku, dia bener-bener nggak tahu harus fokus kemana. Terus apa yang dia lakuin? Dia ngelakuin sesuatu yang bisa kita semua lakuin. Dia bereksperimen. Dia mulai nulis blog untuk platform sekelas Harvard Business Review, tapi dia nggak nulis tentang satu topik aja. Dia nulis tentang semua minatnya. Dan dia merhatiin datanya. Ternyata, ada suatu artikelnya judulnya Cara Menciptakan Kembali Merek Pribadi Anda yang Meledak. Jumlah pembaca, komentar, share-nya itu jauh ngelampauin tulisan lainnya. Oh, jadi pasar yang ngasih sinyal ya? Audiens ngasih tahu dia, hey, kami paling tertarik sama idemu yang ini. Sinyal itu kuat banget sampai 3 agen literatur ngehubungin dia buat ngubah ide itu jadi buku. Jadi, pesannya buat Anda adalah, kalau bingung, jangan cuma mikir. Lakukan sesuatu, ciptain sesuatu, tulis artikel, bikin video pendek, kasih presentasi kecil di kantor tentang minat-minat Anda, terus dengerin. Perhatiin di mana ada energi, di mana ada respons. Respons audiens itu kompas Anda buat nemuin keahlian spesifik yang paling berharga. Benar, jangan coba nebak-nebak apa yang pasar mau. Biarin pasar yang ngasih tahu Anda. Oke, jadi kita udah bahas cara nemuin potensi needs kita, baik dari pengalaman, keahlian inti, maupun eksperimen. Tapi ada langkah selanjutnya yang seringkali jadi penghalang mental. Mungkin Anda mikir, saya memang tahu banyak tentang topik X, tapi saya bukan yang terbaik di dunia. Saya nggak selevel Nate Silver. Buku ini punya jawaban yang melegakan banget buat keraguan ini. Konteks adalah segalanya. Tepat. Ini ide favorit saya dari seluruh bab ini. Konsep ikan besar di kolam kecil. Anda nggak perlu jadi pakar nomor 1 di dunia. Anda cuma perlu jadi pakar di dunia Anda. Sumber ini ngasih contoh Michael Leakey, seorang eksekutif di perusahaan riset global Gartner. Dia jelas bukan pakar pengembangan bakat paling terkenal di planet ini. Tapi, di dalam Gartner, sebuah perusahaan dengan ribuan karyawan, dia mutusin buat mendedikasikan diri mempelajari topik itu lebih dalam daripada siapapun di sekitarnya. Hasilnya, Ketika rekan-rekannya di Gartner butuh masukan tentang pengembangan bakat, mereka nggak nyari di Google. Mereka jalan ke mejanya Michael. Dia jadi ahli dalam konteksnya. Nah ini, strategi yang sangat bisa ditindaklanjuti. Anda nggak perlu bersaing sama semua orang di LinkedIn. Cukup jadi orang yang paling tahu tentang suatu topik spesifik di tim Anda, di departemen Anda, atau di perusahaan Anda. Itu udah cukup buat bikin Anda menonjol. Dan kadang, jadi ikan besar di kolam kecil itu bukan tentang jadi yang terbaik, tapi jadi yang paling berbeda. Coba kita lihat kisah Rachel Ray, sang ikon kuliner. Dia bukan koki lulusan sekolah masak Prancis ternama, dia bahkan nggak pernah ngenyam pendidikan kuliner formal. Dalam kolam para koki profesional, dia mungkin dianggap amatir. Justru itu yang jadi senjatanya kan? Waktu koki-koki lain di televisi nyajiin hidangan rumit dengan teknik canggih, dia datang dengan konsep 30-minute meals. Dia nggak bersaing di arena masakan terenak atau teknik terbaik. Dia nyiptain arenanya sendiri. Masakan super cepat dan mudah untuk orang sibuk. Dia ngubah kelemahannya, nggak terlatih secara klasik, jadi kekuatan terbesarnya. Kisah gimana dia nembus televisi nasional itu luar biasa. Dia mulai dari demo masak di toko kelontong, terus dapat acara TV lokal. Puncaknya terjadi waktu seorang produser acara Today Show secara kebetulan nerima buku masaknya sebagai hadiah. Suatu hari terjadi badai salju hebat di New York, dan semua tamu acara yang udah dijadwalin batal datang. Produser itu dalam kepanikannya keinget sama Rachel Ray dan nelfon dia. Ray nyetir mobilnya sendirian selama 9 jam nembus badai salju demi tampil di acara itu. Wow, itu dedikasi. Keesokan harinya, setelah penampilannya, Food Network nelfon dan nawarin dia kontrak senilai ratusan ribu dolar. Yang menarik di sini tuh strateginya. Dia nggak nyoba jadi koki yang lebih baik di dunia para koki. Dia ngebawa keahliannya yang biasa ke dunia televisi pagi. Di mana pendekatan yang praktis jadi sesuatu yang revolusioner. Dia ngubah konteksnya. Ini pelajaran yang kuat banget buat kita semua. Coba pikirin keahlian Anda sekarang. Mungkin Anda seorang akuntan yang teliti banget. Di firma akuntansi, itu standar. Tapi gimana kalau Anda bawa ketelitian akuntansi itu ke dunia startup kreatif yang seringkali berantakan? Tiba-tiba, keahlian Anda jadi langka dan berharga banget.
Atau mungkin Anda seorang programmer yang juga pintar cerita. Di dunia teknologi, kemampuan itu bisa bikin Anda jadi konsultan komunikasi yang tak ternilai. Ini tentang nemuin persimpangan unik antara apa yang Anda bisa dan di mana itu paling dibutuhin. Persis. Jangan cuma nanya apa keahlian saya. Tanyain juga di mana keahlian saya ini bisa jadi sebuah kekuatan super. Baik, ini makin jelas. Jadi, kita udah nemuin keahlian kita, terus kita definisiin dalam konteks yang tepat buat jadi ikan besar di kolam kecil. Terus selanjutnya apa? Apa kita kejebak di niche itu selamanya? Rasanya agak ngebatasin, bukan? Itu kekhawatiran yang wajar. Tapi buku ini ngejelasin kalau niche itu bukan penjara, tapi landasan peluncuran. Disinilah konsep psikologis yang disebut efek halo atau halo effect berperan. Efek halo itu ketika reputasi positif Anda di satu bidang secara otomatis bikin orang nganggap Anda kompeten di bidang-bidang lain yang terkait. Bisa kasih contoh? Tentu. Katakanlah Anda berhasil bangun reputasi sebagai pakar terkemuka di bidang pemasaran media sosial untuk restoran. Suatu hari, seorang jurnalis lagi nulis artikel tentang tren aplikasi pesan antar makanan. Karena Anda udah dikenal di industri kuliner, jurnalis itu mungkin bakal nelpon Anda buat minta komentar, meskipun itu bukan spesialisasi utama Anda. Reputasi awal Anda di niche yang sempit itu ngebuka pintu ke percakapan yang lebih luas. Anda mulai ditarik ke area-area baru. Sumber ini punya satu contoh yang menurut saya paling ekstrem dan paling ngegambarin ide ini. Kisah Sopal Ir. Dia seorang akademisi yang lahir di Kamboja dan keluarganya berhasil kabur dari rezim Khmer Rouge. Kedengarannya spesifik banget. Sangat spesifik. Secara alami, fokus penelitian doktoralnya itu politik dan bantuan luar negeri di Kamboja. Sejujurnya, dalam dunia akademik yang didominasi studi tentang negara besar kayak Tiongkok atau Amerika, milih topik Kamboja itu bisa dianggap langkah yang ngebatasin karir. Kolamnya kecil banget. Tapi dia tetap ngelakuin itu. Terus gimana dia bisa berekspansi dari situ? Jalurnya kedengaran gak jelas. Nah, disinilah keajaiban ekspansi yang berdekatan terjadi. Karena disertasinya ngebahas bantuan luar negeri yang banyak nyangkut ekonomi pedesaan, seorang profesor nawarin dia proyek sampingan buat nulis tentang ternak di Kamboja. Anda mungkin mikir, apa hubungannya politik sama sapi? Iya, itu yang saya pikirin. Tapi dia ambil kesempatan itu. Beberapa waktu kemudian, wabah flu burung merebak di seluruh Asia Tenggara. Tiba-tiba, siapa yang jadi ahli yang dicari media? Orang yang punya pemahaman mendalam tentang pola ternak di Asia Tenggara. Pengetahuan Sopal Ir yang spesifik banget tentang Kamboja yang ngebawa dia ke ternak, tiba-tiba bikin dia relevan dalam krisis kesehatan global. Dari situ, keahliannya meluas ke penyakit menular secara umum. Alurnya sangat logis, tapi nggak terduga. Politik Kamboja, Ekonomi pedesaan, pernak, flu burung, dan kesehatan global. itu contoh sempurna tentang gimana mulai dari yang sangat spesifik justru bisa ngebuka dunia yang lebih luas. Strateginya bukan lompat secara acak dari satu topik ke topik lain, tapi gerak secara organik ke bidang-bidang yang bersinggungan. Pengetahuan inti Anda jadi jangkar yang memungkinkan Anda menjelajahi perairan di sekitarnya. Itulah model ekspansi yang paling berkelanjutan. Kuasai satu hal dulu, bangun reputasi di sana. Kemudian, gunakan kredibilitas dan jaringan yang Anda bangun untuk pelan-pelan memperluas cakrawala Anda. Jadi, apa artinya semua ini untuk Anda? Setelah kita bongkar bab ini, rasanya ada beberapa poin kunci yang bisa kita simpulin. Pertama, jangan pernah takut untuk jadi spesialis. Di dunia yang penuh kebisingan informasi, spesialisasi itu seringkali cara tercepat untuk didengar. Kedua, keahlian spesifik Anda bisa datang dari tempat yang gak terduga. Bisa dari kegagalan pahit kayak Ramit Sethi, atau hobi iseng kayak Nate Silver dengan burritonya. Jadi, coba audit lagi seluruh hidup Anda. Jangan cuma CV Anda. Ketiga, kalau Anda bingung di antara banyak minat, lakukan eksperimen. Keluarin ide-ide Anda ke dunia dan lihat mana yang dapat respons paling kuat. Biarin audiens jadi pemandu Anda, seperti yang dilakuin Dorie Clark. Keempat, buang jauh-jauh pemikiran kalau Anda harus jadi nomor 1 di dunia. Cukup jadi yang paling berpengetahuan dalam konteks yang Anda pilih. Jadilah ikan besar di kolam kecil, kayak Michael Leakey. Atau ubah total konteksnya seperti yang dilakuin Rachel Ray. Dan terakhir, ingat kalau niche Anda itu bukan tujuan akhir, melainkan titik awal. Setelah reputasi Anda terbangun, Anda bisa dan harus berekspansi secara strategis ke bidang-bidang terkait, kayak jalur karir Sopal Ir yang luar biasa itu.
Semua sumber yang kita bahas hari ini berfokus pada nemuin niche di mana Anda bisa ngasih nilai tambah buat orang lain, tapi mungkin langkah paling awal bukanlah ngelihat keluar ke pasar, melainkan ngelihat jauh ke dalam diri Anda. Buku ini nyebutin Nate Silver memulai perjalanannya dengan burrito dan poker. Dua hal yang buat kebanyakan orang kelihatannya nggak relevan untuk sebuah karir yang serius. Jadi, pertanyaan terakhir dari kami untuk Anda renungkan adalah, apa burrito Anda? Apa minat unik, hobi aneh, atau pengalaman pribadi yang selama ini Anda anggap nggak penting, yang mungkin justru nyimpen kunci keahlian paling otentik dan kuat yang Anda miliki?